Saya ucapkan salam gereja, perjanjian baru, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang untuk kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat ke-21. Atau beberapa ayat ini akan saya sharekan untuk kita semua. Dua Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kemudian 1 Petrus 3 ayat 18 berkata, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Kemudian ayat yang terakhir saya bacakan, dalam 4 ayat pertama, Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah saudara, ayat-ayat yang baru saja kita baca berbicara tentang korban pengganti. Jadi Alkitab dengan jelas mengatakan kepada kita dalam ayat-ayat yang kita baca, baik penjelasan Rasul Paulus maupun penjelasan Rasul Petrus, bahwa Kristus menggantikan kita sebagai korban. Artinya apa? Kematian Kristus adalah sebuah pembayaran pengganti. Seharusnya yang mati itu adalah orang berdosa yang dimurkai Allah. Orang berdosa yang terhukum oleh Allah. Tetapi pembayarannya, alih-alih dibayar oleh orang berdosa tersebut, hukumannya, sekarang pembayarannya dibayar dengan kematian Kristus. Jadi ada pertukaran. Ini yang pertama, Kristus korban pengganti. Nah sekarang pertanyaannya, ya saudara, dalam setiap khotbah-khotbah di BIC, BICN, ITS, saya ingin mengajak saudara berpikir. Memikirkan ini akan membuat kita mengerti akan kehendak Allah. Memikirkan firman Tuhan, ya. Sekarang pertanyaannya, kenapa Allah harus, atau saya ulangi kalimat saya, kenapa Bapa harus menghukum anaknya yang dikasihi untuk menggantikan tempat orang berdosa? Ada pertanyaan besar kan? Kenapa Bapa harus menghukum anaknya? Ingat, pikirkan pertanyaan ini. Sekarang saya ingin memberikan pikiran kepada kita. Memberikan ide kepada kita. Bahwa bangsa penyembah berhala juga mempersembahkan anak-anak mereka sebagai korban di altar. Lalu apa bedanya Bapa Allah orang Kristen dengan Allah penyembah berhala? Karena dua-dua memberikan korban anaknya untuk korban pengganti. Pikirkan hal ini. Kemudian hal yang berikutnya kita pikirkan. Kenapa Bapa
menghukum orang yang salah. Ya kan? Dalam hal ini Yesus tidak berdosa. Tidak bercacat celah. Kenapa dia yang harus dihukum? Bukankah menghukum orang yang tidak bersalah untuk menggantikan tempat orang yang bersalah itu adalah tindakan yang tidak adil? Coba kita lihat, ada ayatnya di dalam Alkitab. Amsal 17 ayat 15. Saya ingin buka pikiran saudara supaya saudara memikirkan hal ini. Amsal 17 ayat 15. Kita baca di situ. Ayat ini akan saya bagikan. Lihat ya, dikatakan apa? Amsal 17 ayat 15. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Harusnya orang fasik itu yang dihukum. Dan orang benar itu tidak boleh dipersalahkan. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan itu adil. Ini adalah sebuah kekejian. Bagaimana? Saudara sudah bisa menjawab nggak apa yang sudah saya tanyakan? Kenapa Bapa yang adil harus menghukum orang yang tidak bersalah, yang sebenarnya dia adalah anaknya sendiri? Nah, pertama, dalam pikiran kita ada satu kesalahan di sini, yaitu terjadi child abuse. Orang tuanya berikan anaknya untuk dihukum, gantikan orang yang berdosa. Ini kan sebuah abuse. Ya, satu. Kedua, ada tindakan ketidakadilan. Orang yang tidak bersalah dihukum menggantikan tempat orang yang bersalah. Ini kan tidak adil. Pikirkan hal ini, saudara. Sekarang saya ingin maju terus, saudara, dengan hal ini. Untuk membuka pengertian kita. Jadi sebenarnya dengan pikiran-pikiran sederhana kita bisa katakan, oh Allah ini, Bapa ini bersalah karena dia melakukan ketidakadilan, menghukum anaknya untuk menggantikan tempat orang berdosa. Sekarang saya ingin memberikan contoh kasus kepada kita. Contoh kasus. Saudara, misalnya suatu kali saudara berada di dalam sebuah pengadilan. Ada seorang pembunuh yang menculik seorang anak kecil perempuan yang berusia 6 tahun. Anak ini diculik, diperkosa lalu dibunuh. Kemudian si pembunuh ini tertangkap. Bukti-bukti dengan jelas membuktikan bahwa dia berdosa, bersalah. Tapi di depan pengadilan, ini pembunuhan berencana kan? Diculik, diperkosa lagi, saudara. Ya, saya memakai kalimat itu terlalu kasar. Lalu dibunuh. Kemudian di pengadilan dia memberitahu mayatnya disimpan di sini. Kemudian polisi pergi mencari, betul. Tapi di pengadilan anehnya, hakim membebaskan dia. Tidak bersalah. Hakim justru menghukum orang lain yang tidak bersalah sebagai pelaku. Nah, bagaimana perasaan kita? Kebetulan anak yang diculik itu tetanggamu. Coba pikirkan. Engkau ada di sidang itu. Karena tetanggamu, engkau lagi nonton sidang itu. Katakanlah pelakunya namanya Sambo. Misalnya seperti itu.
Ini contoh ya, contoh aja saudara. Lalu bagaimana pikiranmu? Orangnya dibebaskan. Anda bagaimana? Marah nggak? Marah kita. Orang pelaku dibebaskan. Orang yang tidak bersalah justru dihukum. Itu pertama. Kedua, Anda tidak bisa melawan, kan hukum sudah diputuskan. Anda pulang pengadilan dengan rasa marah. 1 minggu kemudian, Anda pergi makan di restoran Manado, misalnya contoh. Ketemu sama pembunuh itu, dia tersenyum kepada Anda. Bagaimana perasaan Anda? Lebih marah lagi. Dia tersenyum kepada Anda dan dia membawa anak perempuannya makan dengan dia. Pasti kita berpikir, ini tindakan nggak adil sekali. Dia sudah mengaku bersalah, tapi hakim memutuskan menghukum orang lain untuk menggantikan tempatnya. Sekarang bagaimana perasaan korban? Keluarga korban. Malah dia senyum kepada Anda. Mari Pak, mari Bu, mau makan. Kita punya emosi mendidih, rasa-rasa kita mau hajar dia di situ. Saudara, lihat di sini. Ini adalah sebuah pertukaran. Memang melihat orang yang tidak bersalah dihukum atas dosa orang yang bersalah, itu adalah sebuah ketidakadilan dan kita akan marah sekali. Pikirkan hal ini. Sekarang saya ingin membawa saudara kepada hal yang berikutnya. Bagaimana kita menjawab pertanyaan tadi? Atas alasan apa Allah menghukum anaknya yang dikasihi untuk menggantikan tempat orang berdosa? Padahal jelas-jelas anaknya ini tidak pernah melakukan dosa. Tetapi anak ini dianggap sebagai orang berdosa. Alkitab bilang supaya apa? Supaya orang berdosa tadi mengalami kebenaran Allah, tetapi anaknya itu yang bernama Yesus dianggap berdosa karena kita. Jadi ditukar kebenaran itu kan. Nah saudara, saya ingin kita memikirkan ini supaya kita bisa menyelesaikan pertanyaan ini. Kenapa Yesus harus menjadi korban pengganti? Apakah ada solusi yang Alkitab tawarkan kepada kita untuk menjawab hal tersebut? Nah, sekarang saya mau beritahu kepada saudara bahwa koneksinya harus dilihat seperti ini. Kenapa bisa terjadi transfer dosa kepada Yesus dan terjadi transfer kebenaran kepada orang berdosa? Kenapa? Lihat, saya ulangi kalimat ini. Kenapa bisa terjadi transfer dosa kepada Yesus, ya kan? Yesus dijadikan berdosa. Itu satu. Kemudian terjadi transfer kebenaran kepada kita orang berdosa. Nah, ini harus ada legal frame-nya. Harus ada sebuah prinsip hukumnya. Kalau tidak akan terjadi transfer. Nah, saya ingin membawa saudara melihat firman Tuhan ini. Nah, di sini kita akan lihat betapa luar biasanya firman Tuhan. Lihat. Di dalam Efesus 1 ayat 3.
Pelan-pelan kita akan menemukan kebenaran ini. Efesus 1 ayat 3 mengatakan seperti ini. Lihat ya, supaya kita mengerti apa yang terjadi. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Alkitab katakan segala berkat rohani hanya bisa ditemukan di dalam Kristus. Artinya, saudara, untuk mengalami berkat-berkat rohani, orang harus bersatu dan terhubung dengan Kristus. Jadi Kristus ini bukan center class yang mengambil berkat lalu diberikan sampai berkat itu menjadi kosong. Tidak. Tetapi Alkitab katakan berkat itu ada di dalam Kristus. Dan orang yang akan mengalami berkat itu harus menjadi satu dan harus terhubung dengan Kristus. Artinya apa? Untuk mengalami berkat yang tadi saya katakan, berkat kematian pengganti Kristus, ya, pengganti tadi kan, sebagai korban pengganti, kita harus menjadi satu dengan Kristus dan terhubung dengan Kristus. Jadi harus ada di dalam Kristus. Baru berkat itu bisa ditransfer tadi. Berkat apa itu? Menjadi orang benar. Kita menerima transfer berkat menjadi orang benar. Dan Kristus mengalami transfer dosa kita. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sekarang kita lihat maju lagi. Apa yang dijelaskan oleh Paulus. Di dalam ayat 4 dikatakan begini. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Saya jelaskan pelan-pelan ya supaya kita mengerti ya. Sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi lihat di sini bahwa berkat yang Tuhan berikan kepada kita yang pertama tadi saya katakan adalah berkat menjadi satu dengan Kristus, terhubung dengan Kristus, dan berkat yang kedua adalah berkat pemilihan. Jadi orang-orang yang mengalami tadi korban pengganti adalah orang-orang yang telah bersatu dengan Kristus. Alkitab katakan sebelum dunia dijadikan, satu. Dan kedua, orang-orang itu dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi apa? Karena kita dipilih oleh Tuhan, maka tidak mungkin orang itu bersatu dengan Kristus di luar Kristus. Tidak mungkin kan? Karena dia dipilih, maka dia bersatu di dalam Kristus. Jadi ada dua di sini yang harus kita lihat. The blessing that we receive before the foundation of the world. Sebelum dunia dijadikan. Apa itu? Yang pertama, united with Christ. Yang kedua adalah apa? Election with Christ. Artinya apa? Karena kita dipilih di dalam Kristus, maka kita dipersatukan di dalam Kristus. Dan ini terjadi sebelum dunia dijadikan. Sekarang saya mau memberitahu kepada saudara karena firman Tuhan ini. Mengapa Allah mau memberikan anaknya yang dikasihi supaya anaknya itu menggantikan kita? Ada kuncinya di sini. Mari kita lihat di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-39. Ini akan menjawab. Ya, tadi sudah ya, di dalam election dan union. Yohanes 6 ayat 39. Lihat ya, dijelaskan di sini.
Yohanes 6 ayat 39. Alkitab katakan apa? Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Artinya apa? Yesus adalah kepala. Dan kita ini adalah domba yang telah diberikan kepada Kristus. Karena kita menjadi milik Kristus, maka Yesus yang tidak berdosa itu bersedia mati bagi kita untuk menebus miliknya yang tadinya sudah diberikan kepada Dia supaya tidak akan hilang. Bisa jelas sampai di situ? Jadi inilah yang Alkitab katakan bahwa Kristus menjadi satu-satunya jaminan dan penjaga yang ampuh bagi domba-dombanya melalui pemilihan, melalui pilihan election itu, Kristus menjadi kepala atas umat-umat pilihan. Saya beritahu kepada saudara, di dalam Adam semua manusia mati. Adam itu adalah kepala manusia, ya kan? Ketika Adam berdosa, semua manusia yang ada di bawahnya mati di dalam dosa. Tetapi Alkitab katakan, Yesus telah diberikan domba-domba tersebut. Baca dari sini, mulai dari ayat yang ke 37 deh. Saya ulangi yang tadi sebelum. Yohanes 6 ayat 37 sampai 39. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Jadi kita ini adalah domba-domba yang telah diberikan kepada gembala sebelum dunia dijadikan. Telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Itu sebabnya Yesus katakan, aku akan menyelamatkan mereka yang diberikan kepadaku supaya tidak ada satupun yang hilang. Itu sebabnya di sini Bapa tidak bisa dipersalahkan sebagai Bapa yang melakukan abuse kepada anaknya dan sebagai Bapa yang tidak adil. Kok orang tidak bersalah dihukum? Karena apa? Karena memang dari awalnya Yesus menjadi kepala atas hidup kita, orang-orang yang telah dipilih. Begitu. Amin, saudara. Puji Tuhan ya. Jadi di sini kita bisa lihat betapa luar biasanya rencana Tuhan. Saya berikan contoh kepada saudara. Saya berikan contoh. Untuk memahami hal ini. Suatu kali saya berjalan di mall yang cukup mewah di Australia. Dan saya memperhatikan ada sepasang keluarga dengan anaknya. Ini supaya saudara mengerti ya. Ini mall mewah, barang-barang yang dijual mewah. Jadi mereka dorong anaknya di stroller. Tahu ya stroller ya, tempat dorongan anak itu masih kecil. Dorong. Saudara nggak sengaja. Papanya tidak lihat waktu itu. Waktu jalan, ternyata tangan anaknya itu meraih salah satu guci yang mahal. Pecah saudara guci yang mahal itu. $5.000 pecah. Apa yang dilakukan oleh kedua orang tua ini? Apa? Apakah dia datang kepada kasir? Oh, ini bukan salah saya. Ya kan? Ini kan anak kecil yang senggol. Saya tidak ada kesalahan di sini. Apa saudara yang saudara pikirkan? Orang tuanya ganti nggak kerugiannya? Ganti nggak? Ganti. Karena apa? Karena sistem tadi itu
sistem federal tadi. Betul nggak? Apa? Orang tua bertanggung jawab terhadap kesalahan anaknya. Yang lakukan dosa tadi, yang lakukan kesalahan orang tuanya nggak? Orang tuanya tidak bersalah sebenarnya. Bisa saja orang tuanya katakan, itu bukan salah saya. Kebetulan aja diambil. Tapi kan itu anaknya dia. Jadi dia harus menanggung kesalahannya. Itulah yang dikerjakan oleh Yesus. Orang tua ini tidak bisa jalan aja terus pura-pura nggak tahu gitu. Udah Gucci, udah pecah 5.000, pura-pura nggak tahu. Dan apa saya mesti bayar? Kan bukan saya yang pecahin. Ya minta aja kepada anak ini. Ya kan nggak bisa begitu kan? Nah saudara, jadi saya mau beritahukan kepada kita di sini. Bahwa itulah yang dikerjakan oleh Yesus. Karena engkau dan saya adalah domba gembalaannya yang dulu hilang oleh karena dosa Adam. Tetapi sebelum dunia dijadikan, kita telah united dan mengalami election di dalam Kristus. Itu sebabnya Yesus bersedia mati bagi kita dan mengadakan pembayaran atas segala dosa kita. Bisa jelas sampai di sini? Jadi ini bukan abuse daripada Bapa. Ini bukan tindakan ketidakadilan oleh Bapa. Tetapi adalah tanggung jawab Yesus. Sekarang kita mengerti, kalau Yesus sudah mati bagi kita, maka Yesus akan terus membela setiap domba-domba yang berada di dalam care-nya, di dalam pemeliharaannya, di dalam tanggung jawabnya. Dosa Amen. kita sudah dibayar Tuhan, apalagi hal-hal yang lain. Ini membuat kita akan mengerti betapa hebatnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Sedangkan dosa kita dibayar, ditukar dengan kematiannya, apalagi hal-hal yang lain. Saudara bisa aminkan perbuatan Tuhan di dalam hidupmu, bahwa Dia akan menjaga hidupmu. Tidak ada satu rambut pun yang jatuh tanpa Tuhan tahu. Tidak ada satu rambut yang putih tanpa Tuhan tahu. Amin. Amin. Jadi kalau dompetmu kosong juga Tuhan tahu. Kalau engkau juga mau nangis, Tuhan tahu. Karena dia sudah care sejak awal. Sedangkan dosa saja dia bisa tebus, apalagi yang lain-lain. Begitu. Itulah hubungan legalitasnya. Bahwa dia membayar hidup kita dan menebus hidup kita. Karena kita ada di bawah penjagaannya. Ingat contoh saya orang tua yang tadi. Orang tua itu nggak mungkin lari, ayo lari cepat-cepat, mau ditagih cepat-cepat lari. Tidak, dia akan bertanggung jawab apapun yang terjadi karena anaknya yang pecahkan vasnya. Lihat, kita memecahkan vasnya, tapi Yesus yang menanggung pembayarannya. Amin, saudara. Ya, ingat saudara, engkau dan saya telah memecahkan vas yang sangat mahal. Yang kita tidak mempunyai uang untuk membayarnya. Dan kita tidak tahu kapan kita memecahkannya. Kita tidak tahu apakah itu berharga atau tidak. Tapi sang penjaga itu, sang kepala itu membayar bagi kita supaya kita terbebas dari hukumannya. Amin.